nenek. Hmm, dengan nenek siapa? Kalau boleh tahu. Nenek Sofia. Oh, baik. Eh, Perjalanan dari sini apakah lancar nek atau macet? Ya, lumayan. Oh iya. Ini cucunya ya nek yang Ya. tadi menghubungi saya. Ya, itu saya. Tadi nenek di sini naik apa? Hai, Grab. Oh itu diteleponin sama cucunya. Itu saya. Nenek hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Tadi macet nggak nek perjalanannya? Ya, agak macet sedikit. Ya, Apa lancar? Saat nunggu Grab lama nggak nek? ya agak lama. Ya. Ini nek silakan diminum dulu. Ya, makasih. Ya. Kan macet kasih lama-lama seperti itu. Baik nek, apakah kita bisa mulai sesi konseling pada siang hari ini? Ya, bisa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nidia Faradisa. Saya adalah konselor hari ini. Nenek bisa menceritakan semuanya kepada saya. Selama 1 jam ke depan, nenek bisa cerita kepada saya. Itu bisa dimengerti, nek? Ya, bisa. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, nenek akan diminta untuk mengisi inform konsen terlebih dahulu, nek. Seperti apa itu, Nak? Jadi begini, nek, di biro ini kan pasti membutuhkan arsip siapa yang datang ke sini itu nanti dicatat. Nah, inform konsen ini berisikan identitas nenek, kemudian batas kerahasiaan masalah nenek, lalu tujuan konseling, serta persetujuan atas rekaman dan bukti konseling pada siang hari ini. Nenek juga tidak perlu khawatir bahwa masalah nenek akan tersebar. Silahkan nenek bisa mengisi terlebih dahulu. Nenek minta maaf, Nak. Nenek, Lupa bawa kacamata, Nak. Tolong, Nak Para menjelaskan apa ini. oh iya baik nek. Ini nenek bisa ini pegang pulpennya. Bisa ditulis nama di sini nek. Nama nenek ya? Iya nama nenek ditulis di sini. Sini nek. Nah. Lalu di sini jenis kelamin nenek di bawahnya. Iya. Lalu di sini ada alamat rumah nenek. Setelah itu nenek bisa tanda tangan di sebelah sini. Baik, sudah. Terima kasih, nek. Ya, Tiga. saya masih takut menceritakan masalah saya. Kenapa seperti itu, nek? Nenek tidak perlu takut. Nenek tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir bahwa sebelumnya saya kan sudah menjelaskan ya, nek, bahwasannya di sini itu sudah dilindungi oleh kode etik psikologi. Itu adalah undang-undang yang sudah saya pegang dan sudah menjadi pegangan saya. Nenek jadi tidak perlu takut dan khawatir dan resah karena rahasia nenek atau masalah nenek akan tersebar di luar sana. Oh, seperti itu ya, Nak? Iya, benar seperti itu, nek. Apakah kita bisa memulai sesi konselingnya hari ini, nek? Ya, bisa, Nak. Kalau boleh tahu, usia nenek berapa ya, nek? 6-8 tahun, Nak. Oh, berarti nenek itu sudah memasuki usia manula ya, nek? Baik. Ya, Nak, saya juga sering pegel-pegel, ngilu, nyeri otot. Saya sehari-hari konsumsi ini.
Jadi nenek kalau capek itu biasanya pijetnya pakai GPU Ya, ini. gitu ya. Terus ada remason juga, Remason. Fresker. Ini buat Fresker. pusing-pusing gitu Iya, ya, Nek? pusing. Biasanya apa ada yang mijetin, Nek? Ya, cucu-cucu itu yang mijitin. Mau kalau disuruh ya, Nek, cucu-cucunya? Ya, mau, harus mau. Iya, soalnya nenek kan sudah tua, jadi biasanya kan banyak memang orang-orang manula yang disuruh pijet cucunya atau neneknya gitu ya, Nek. Ya. Itu normal ya, Nek, karena nenek juga memasuki usia manula, juga sudah berumur 68 tahun. Bisa dibilang nenek itu mungkin karena pegal-pegal, pegal linu atau merasa pusing dari otot, dari sendi, itu mungkin bisa dari faktor makanan, minuman, aktivitas nenek yang terlalu berat, yang sehari-harinya itu ngapain aja gitu. Mungkin bisa dari faktor makanan dan minuman yang nenek konsumsi selama hari-hari ini. Tiga. Ya, nah akhir-akhir ini akhir-akhir ini saya jarang makan sayur, buah, karena ya saya punya emak. Apakah nafsu makan nenek menurun Iya. selama ini? Ya, agak kurang, menurun. Gitu ya. Ya, Kalau di rumah itu nenek biasanya melakukan aktivitas apa ya, Nek, kalau boleh tahu? ya masak, bersih-bersih rumah, ngepel, nyapu, nyiram tanaman. Ya sejak suami saya meninggal itu saya bekerja keras. Nenek itu sudah bekerja keras saat suami nenek meninggal dunia dulu. Nenek jadi orangnya itu tidak bisa diam kalau di rumah gitu. Ya, Selalu melakukan aktivitas sendiri gitu. ya, Jadi itu nenek orangnya mandiri ya, Nek? ya, mandiri. Apakah nenek sudah pernah ke dokter atau berobat untuk masalah nyeri-nyeri otot, sendi, dan pegel-pegel nenek? Ya pernah. Tapi kata dokter ya suruh obat ya. Apa disuntik juga, Nek? Ya pernah suntik, kasih obat, suruh makanan yang bergizi, suruh istirahat, tidur siang yang cukup, nggak boleh terlalu lelah. Begitu ya, Nek? Iya. Kalau ke dokter itu siapa yang ngantar ya, Nek? Anak saya, kalau di jalan raya itu juga macet. Pagi kan banyak orang kerja jadi agak macet. Apa dokternya, rumah sakitnya itu jauh dari rumah nenek? Ya lumayan, cukup jauh. Itu ya, Nek? Iya. Baik, berarti dari cerita nenek tadi, nenek itu merasa kelelahan, nyeri otot, sendi, pegal-pegal, capek, pusing, gitu ya, Nek? Iya. Lalu nenek itu juga orangnya itu sudah terbiasa mandiri sejak suami nenek meninggal dunia, benar ya, Nek? Iya. Dan nenek itu orangnya pekerja keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari anak-anak nenek gitu. Benar seperti itu, Nek? Tiga. Kalau boleh tahu, nenek di rumah tinggal bersama siapa aja? Bersama 3 anak saya, perempuan, laki, sama cucu-cucu. Lalu aktivitas sehari-hari nenek apa di Ya rumah? itu menjaga cucu-cucu. Lalu saya ya juga nyambi jualan, dibawa ke sekolah anak-anak, dibawa ke kantin sekolahan gitu loh. Oh, itu Dititipkan, dulunya gitu, ya Nek? di koperasi kalau dulu. Kalau boleh tahu, biasanya itu jualan apa nenek sama Ya, anaknya? yang kerupuk, mie, terus dibawa anak-anak itu nanti pulang dihitung dapat berapa gitu buat satu anak-anak itu. Itu nenek itu biasanya masak sendiri atau bagaimana? Ya masak sendiri. Kalau kerupuk itu ngambil di tetangga, Terus tinggal dikasih ya dijual lagi. dijual lagi.
Berarti nenek mulai dari belanja, masak itu sendiri ya nek? sendiri ya. Oh berarti anak-anaknya juga ikut jualan membantu Iya, nenek. jualan, ada yang kerupuk, ada yang STM itu jual koran ada. Jadi udah membantu nenek buat menyiapkan jualan itu biasanya. Iya. Betul. Kalau untuk sekarang nenek berarti tinggal sama anak yang Pertama, anak perempuan pertama ya. itu udah punya anak juga. Punya anak 3. Saya juga merawat cucu-cucu itu kalau di rumah sekarang. Iya. Baik. Tiga. Apakah anak nenek ini bekerja? Ya, kerja semuanya. Saya menjaga cucu-cucu itu masih kecil-kecil. Biasanya berangkat kapan bu? Pagi pulang malam ya. Itu ya nek. Iya, itu saya yang menjaga Jadi di rumah hanya cucu nenek sama nenek aja. sama ya. Baik, saya memahami hal itu, Nek. Jadi, nenek ini merasa kesehatan nenek menurun, sering kelelahan, lalu merasa sakit, pusing, nyeri sendi, nyeri otot, pegal-pegal. Karena nenek sendiri adalah orang yang bekerja keras, mandiri, sejak dulu, bahkan sejak suami nenek meninggal dunia. Benar ya, Nek? Bahkan Belum. hingga sekarang juga nenek masih melakukan aktivitas rumah gitu. Lalu nenek juga sudah berobat ke dokter, sudah minum obat dan sudah suntik juga. Berarti sudah ada kemauan untuk sembuh ya nek. Betul, betul. Tiga. Baik nek, karena mungkin nenek ini sudah pergi ke dokter, sudah berobat dan sudah diberitahukan oleh dokter bahwa apa yang boleh dimakan, diminum, dan yang tidak boleh dimakan, diminum, dan apa yang harus dilakukan aktivitasnya, yang tidak boleh dilakukan aktivitasnya, misalnya kayak yang berat itu tidak boleh dilakukan oleh nenek, karena nenek sendiri kan sudah tua ya, masuk usia manula, jadi mungkin kalau disuruh dokter itu nggak boleh melakukan aktivitas yang berat-berat untuk mencegah kelelahan yang berlebihan gitu. Nenek dapat menerapkan dan menjalankan apa yang sudah dokter beritahukan dan katakan agar dapat menghilangkan rasa sakit yang nenek derita. Jadi meskipun hasilnya itu tidak secara langsung nek, tapi sedikit demi sedikit pasti rasa sakit itu akan hilang. Ya begitulah nak. Ya, jadi saya harus menuruti apa kata petunjuk kata dokter, tidak boleh lelah, tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang berat-berat, harus istirahat yang cukup, makan yang sehat, makan sayur, buah, minum air putih yang banyak. Ya benar seperti itu nenek harus melakukannya. Ya begitu nak. Nak, ada yang mau saya ceritakan lagi? Ya baik nek, apa yang mau nenek ceritakan? Silahkan ceritakan aja nek. Ya nak, saya tuh di rumah tuh merasa kesepian, tidak ada temen, tidak ada cucu sekolah semua. Di rumah sendiri tuh saya merasa kesepian. Itu ya nek. Ya, Kalau boleh tahu anak nenek berapa dan kesibukannya anak-anak nenek itu apa aja? anak nenek ini 3 nak. Yang satu itu perempuan di Surabaya sini, anaknya 3. Suami istri itu kerja, berangkat pagi pulang malam. Yang kedua itu di Semarang, anaknya 2. Yang ketiga di Trenggalek, itu anaknya 3 juga. Itu ya sama kerja semua. Ya, Gitu. Jadi rumahnya itu jauh-jauh ya nek? jauh-jauh ternyata? ya. Iya, jauh-jauh. Yang
saya ikuti itu yang perempuan, Pertama, anak yang pertama pertama. ya, Surabaya. Lalu kalau misalnya nenek kangen sama anak-anak nenek, cucu-cucu nenek, itu biasanya apa yang nenek lakukan? Ya itu nak, telepon, video call. Lalu itu kalau hari-hari besar tuh anak-anak berkunjung, itu ketemunya, atau kalau arisan keluarga itu baru bisa ketemu anak-anak, cucu-cucu. Lain itu ya berjauhan semua. Oh, berarti kalau nunggu kumpulnya itu ya hari-hari besar Iya, gitu ya, bisa. Nek. Selebihnya biasanya kalau kangen telepon, video call, Iya, sekedar betul. nanyain kabar gitu. Lalu kalau boleh tahu untuk komunikasi nenek sama anak nenek yang pertama bagaimana? Apakah baik-baik saja? Apakah ada masalah tersendiri? Gitu, Nek. Nah, saya itu tidak mau membebankan anak-anak itu, jadi saya itu apa perlunya mau bicara dengan anak kalau sudah pulang kerja itu sudah capek, lalu dia istirahat. Terus saya itu sendirian, anak-anak kalau pulang sekolah juga ngaji, les, udah kembali sendiri lagi. Seperti itu ya, Nek. Iya. Lalu biasanya kalau nenek merasa kesepian itu nenek melakukan aktivitas apa saja kalau boleh tahu? Pagi itu saya ya berjemur sama tetangga kanan kiri, juga ikut senam lansia. Kalau sendirian ya juga apa ya, kadang tukang sayur di luar. Yes. Oh begitu ya, Nek. Berarti nenek sudah melakukan banyak aktivitas di rumah maupun di luar rumah. Apakah nenek masih merasa kesepian? Karena memang kesepian ya akhir-akhir ini, soalnya ya itulah sendirian di rumah. Terus ya inginnya tuh ada cucu-cucu, tapi semua itu sekolah ya, sama kerja sekolah yang kecil-kecil, nanti pulang siang ya, terus itu lagi ngaji, les, jadi juga sendirian lagi. Apakah nenek sudah pernah mencoba mengobrol sama anak nenek, cucu nenek, meskipun nggak begitu lama gitu? Ya gini nak, soalnya saya itu kan merasa menumpang di anak saya, jadi saya itu belum pernah ngomong-ngomong sampai jauh. Saya itu rikuh kekewuh karena waktu itu loh yang terbatas. Baik, saya juga bisa ikut merasakan apa yang nenek rasakan. Jadi nenek itu di rumah sendirian. Maksudnya kayak di rumah ada cucu, ada anaknya meskipun pulang malam, tapi nenek itu masih merasa kesepian gitu. Saya bisa ikut merasakan apa yang nenek rasakan. Jadi nenek itu tidak mau cerita ke anak nenek karena nenek takut anak nenek itu merasa terbebani dengan masalah yang nenek hadapi. Nenek juga tidak mau menceritakan nenek itu merasa kesepian di rumah. Jadi benar seperti itu, Nek. Nah, Kalau boleh tahu, apakah nenek itu pernah berjalan-jalan dari libur bersama anak dan cucu-cucu nenek? ya pernah nak, ke Malang diajak anak saya, ke Malang, ke Bali juga pernah ya. Ke Malang itu hawanya sejuk, nyaman, dan hati itu seneng lihat bunga-bunga, lihat anak-anak banyak, itu merasa terhibur saya. Ya. Kalau itu terjadi, apa yang nenek rasakan biasanya? Ya senang sekali saya diajak jalan sama cucu, merasa saya itu dekat dengan anak, dengan cucu, jalan-jalan, makan-makan, ya pokoknya senang sekali.
apakah nenek ini orangnya suka berjalan-jalan di luar rumah atau hanya diam di rumah melakukan aktivitas di dalam ruangan gitu, Nek? Ya memang saya merasa senang kalau diajak jalan-jalan tuh terhibur, melihat pemandangan. Karena jalan-jalan itu tadi kalau di rumah kan jenuh, mau melakukan apa ya itu aja. Jadi nenek itu lebih suka di luar ruangan gitu, Ya, kayak jalan-jalan, ketemu orang-orang gitu ya, Nek. Itu yang membuat hati nenek senang gitu. Daripada di rumah bosen, nggak tahu mau ngapain. Benar seperti itu, Nek? ya betul. Kalau untuk tempat di rumah tempat tinggal nenek itu apakah ada masalah tersendiri? Apakah nenek akur dengan tetangga atau ada masalah gitu, Nek? Ya enggak nak, tetangga saya tuh bagus, enak-enak diajak ngobrol-ngobrol. Kalau saya di luar itu apa manas itu loh nak, apa namanya? Oh, berjemur. Iya berjemur itu sering diceritani apa sama anak-anak muda itu ya sambil bergurau, ngadang sayur juga itu sama anak-anak baik-baik tetangga saya itu. Jadi Ya merasa terhibur ya kalau di luar rumah. Apakah nenek punya hobi tersendiri atau hal apa yang nenek sukai misalnya, kalau boleh tahu? Oh iya nak, saya suka masak. Habis saya itu masak, ya nyiram-nyiram tanaman, nyapu-nyapu itu, terus ya di samping itu tukang sayur. Bentar nak ya, saya mau minum. Oh iya, Haus, ya. iya silahkan, Nek. Ya, makasih. Oh, baik, Nek. Untuk menghilangkan rasa kesepian yang nenek alami, biasanya nenek itu melakukan hobi yang nenek sukai dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain gitu. Benar nak, memang itu biar ada kegiatan untuk menghilangkan kesepian di rumah. Baik. Oh, seperti itu ya, Nek. Apakah saya sudah boleh menyimpulkan dari semua masalah yang nenek ceritakan? Boleh nak, silahkan. Baik, jadi masalah yang nenek miliki adalah nenek itu merasa kesepian dan merasa kurang diperhatikan, disayangi, dan dicintai. Karena di rumah itu hanya ada cucu dan ada anak nenek, tapi anak nenek kan bekerja dari pagi terus sampai malam dan liburnya itu hari-hari Sabtu atau Minggu aja. Lalu di rumah juga nenek punya 3 anak dan itu rumahnya tuh saling berjauhan ya, Nek. Yang satu anak pertama itu di Surabaya, anak kedua di Semarang, anak ketiga ada di Trenggalek juga. Jadi nenek itu jauh dari anak-anaknya sama cucu-cucu nenek yang lain. Lalu nenek juga mengasuh cucu-cucu nenek itu yang 3, tapi nenek juga masih merasa kesepian karena cucu nenek itu kan pergi ke sekolah pagi semuanya, lalu pulang sekolah biasanya langsung makan, main sama teman-temannya, jadi waktunya sama nenek itu tidak ada. Terus setelah itu tidur, lalu les atau mungkin melakukan aktivitas lain, mengaji, lalu belajar kalau malamnya. Jadi nggak ada obrolan yang lama sama cucu-cucu nenek. Lalu sama anak-anak nenek juga seperti itu. Pulang kerja malam itu juga jarang berbicara juga karena sibuk mengurusin pekerjaannya juga di rumah. Nenek juga sudah melakukan banyak aktivitas ya, kayak nenek sudah suka berjalan-jalan di luar,
bersama tetangga, berbicara, ngobrol, terus belanja-belanja sayur di luar. Lalu nenek juga menyukai hobi mengoleksi tanaman, menyiram tanaman. Terus nenek itu juga lebih suka aktivitas di luar ruangan daripada di dalam ruangan, karena kalau sudah di dalam ruangan atau di rumah itu nenek merasa kesepian, jadi tidak ada teman ngobrol. Tapi kalau nenek di luar rumah itu nenek akan merasa senang, bahagia, diajak jalan-jalan, diajak ngobrol sama tetangga-tetangga gitu. Lalu nenek itu juga sebenarnya itu membutuhkan itu ya, anak-anak nenek, cucu-cucu nenek buat ngobrol, berbicara gitu. Apakah benar seperti itu, Nek? Nah, Ya, baik. benar itu nak. Terus bagaimana nak caranya saya mengatasi itu semua untuk tidak kesepian? Baik, Nek. Saya akan mencoba memberikan beberapa contoh gambaran untuk nenek ya. Sekali lagi, Nek, ini tuh hanya contoh gambaran apa yang akan nenek lakukan untuk kedepannya. Semua itu kembali kepada diri nenek sendiri untuk mengambil keputusan yang menurut nenek itu benar dan yang harus dilakukan. Jadi saya akan memberikan beberapa gambaran agar nenek itu dapat mengambil keputusan dan melihat sendiri apa yang harus nenek lakukan. Jadi yang tahu itu diri nenek sendiri, sudah sesuai dengan keinginan nenek atau belum, seperti itu. Baik nak, mau saya dengarkan. Baik, Nek. Untuk kedepannya coba nenek itu bisa saling terbuka satu sama lain, misalnya ke anak-anak nenek, lalu ke cucu-cucu nenek, anak-anak nenek yang jauh juga tidak apa-apa, itu juga bisa masih saling terbuka satu sama lain. Lalu nenek itu harus mungkin mencoba dibicarakan baik-baik, apa yang nenek mau dan apa yang nenek inginkan, supaya tidak ada komunikasi yang buruk antara anak dan ibu, seperti itu. Lalu untuk bisa mencoba melakukan hal-hal kecil bersama-sama, Nek, seperti melakukan hobi, antara hobinya anak nenek sama hobinya nenek itu apa, bisa mulai dari itu yang terkecil dulu, melakukan aktivitas bersama seperti itu, meskipun hanya beberapa waktu, nggak lama gitu, nggak apa-apa. Itu sudah menunjukkan bahwa ada kemajuan, nenek sama anaknya itu sudah ada pendekatan meskipun sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Lalu berbagi cerita, mungkin hanya sekedar menanyakan kabar, bagaimana kabarnya, lalu apa sudah makan, itu bisa ditanyakan saat misalnya anak nenek pulang dari pekerjaannya gitu, bisa ditanyakan. Itu akan membuat hubungan antara nenek dan ibu itu bisa merasa baik lagi. Lalu mungkin juga anak nenek itu ingin merasakan kasih sayang seperti dulu lagi ya waktu kecil, tapi anak nenek itu tidak memiliki waktu cukup untuk sekedar bercerita kepada nenek. Begitupun sebaliknya, nenek juga tidak memiliki waktu untuk bercerita kepada anak nenek, karena anak nenek juga kan sibuk bekerja, pergi pagi pulang malam gitu, terusnya, jadi tidak ada waktu gitu. Lalu nenek itu juga bisa mencoba aktivitas di luar berdua saja sama anak nenek juga nggak apa-apa, kayak biar bisa ngobrol lebih lama lagi, biar intens satu sama lagi, dan biar mengerti apa yang diinginkan anak nenek dan apa yang diinginkan nenek sendiri. Lalu agar rasa kesepian nenek itu berkurang sedikit demi sedikit kalau adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.
gitu. Lalu bahkan nenek itu bisa tidak merasa kesepian, atau kesepian itu bisa sedikit demi sedikit menghilang kalau ada komunikasi antara anak dan ibu juga. Jadi seperti itu Nek, gambaran yang sudah saya berikan. Jadi nenek bisa mengambil kalau menurut nenek itu baik atau seperti apa gitu, nenek bisa mengambil keputusan sendiri. Semuanya kembali kepada diri nenek sendiri, seperti itu. Ya gitu ya nak ya. Jadi saya sekarang sudah jelas antara yang dijelaskan dengan Nak Farah tadi. Terima kasih. Iya Nek, setelah nenek pulang dari sesi konseling hari ini, apa yang mau nenek lakukan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam? Setelah pulang dari konseling ini, saya akan menelpon anak saya, memeluk anak saya, cucu saya. Terus setelah ini saya akan menyayangi anak saya, cucu saya, memeluk anak saya, dan saya selalu mendoakan cucu anak saya selalu sehat, sukses dalam berkarir, dan bisa lancar sekolahnya. Dan saya mau mengobrolkan mengenai ini dengan anak saya, cucu saya. Setelah ini saya mau minta mengobrol, bercanda, tertawa dengan cucu-cucu saya, anak saya. Saya mau terbuka dengan anak-anak saya. Dan mencoba hal baru yang lebih positif lagi. Oh iya, jadi seperti itu ya Nek. Bagaimana ya perasaan nenek saat nenek sudah menceritakan semua masalah nenek kepada saya, kalau boleh tahu? Saya merasa lega dan mempunyai pandangan masa ke depannya. Baiklah Nek, apakah kita bisa mengakhiri sesi konseling pada siang hari ini? Di sana saya bisa mengakhiri. Iya nak, saya bisa mengakhiri konseling hari ini dan terima kasih. Ya Nek, sama-sama. Ini nenek langsung pulang atau bagaimana ya Nek? Iya nak, saya langsung pulang. Itu cucu saya sudah menunggu di depan. Oh baik Nek, nanti saya akan mengantar nenek sampai ke depan, sampai ke cucu nenek. Masukkan dulu. Mari Nek, saya antar sampai ke depan. Ya, sini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Nek, semoga selamat sampai rumah. Aku sampai pintu. Apa?